Masa kemerdekaan. Pada tahun 1944 di sejumlah medan pertempuran Jepang menderita kekalahan telak, apalagi setelah kota-kota di Indonesia mulai mendapat serangan sekutu seperti kota Ambon, Makassar, Manado. Bahkan pada akhir 1944, tentara sekutu sudah berhasil mendarat di Balikpapan. Berbagai ancaman terhadap Jepang dari luar negeri semakin tajam. Ini mengakibatkan terganggunya stabilitas politik yang ditandai dengan jatuhnya pemerintah Kabinet Botojo pada tanggal 17 Juli 1944. Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundurkan diri. Ia digantikan Kunaiki Koiso. Menyadari mulai terdesaknya para tentara Jepang di medan tempur tersebut, Perdana Menteri Kunaiki Koiso berupaya memperbaiki martabat Jepang di mata negara-negara jajahan, karena pada tanggal 7 September 1944 di depan sidang parlemen Jepang, ia memberikan janji kemerdekaan pada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Untuk membuktikan janjinya, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor dan instansi, tapi harus berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menindaklanjuti Perdana Menteri itu pada tanggal 1 Maret 1945. Panglima Tentara Jepang di Jawa Kumaiki Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Anggota badan ini berjumlah 67 orang, terdiri atas 60 tokoh-tokoh pergerakan dan 7 orang Jepang. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 kali. 1. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tahap pertama membahas masalah asas dan dasar negara Indonesia. Pada sidang itu disepakati bahwa dasar negara Indonesia harus berasal dari nilai-nilai yang sudah berakar kuat dan menjadi pikiran. Ini merupakan tokoh-tokoh yang menyampaikan gagasannya. Piagam Jakarta. Piagam ini yang berisi 5 azas yang akan dijadikan dasar falah bangsa. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh. B. Sidang BPUPKI 10 Juli sampai 17 Juli 19 dalam sidang kedua anggota BPUPKI bertambah 6 orang sehingga anggota BPUPKI menjadi 69 orang termasuk pimpinan sidang. Sidang kedua membahas rencana undang-undang BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya kemudian dibubarkan. Selanjutnya pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zunbi Inkai sebagai ganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi Negara Indonesia. Selanjutnya dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir Soekarno dan Wakil Drs Muhammad Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Soebardjo. B. Peristiwa Rengkas Dengklok. Penyerahan Jepang kepada sekutu menyebabkan reaksi yang berbeda di antara para tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. 1. Golongan tua. Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Golongan muda menanggapi sikap konservatif golongan tua. Golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. C. Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada malam hari 16 Agustus 1945 pukul 8 Soekarno-Hatta beserta rombongan menuju Jakarta. Mereka menuju rumah kediaman Laksamana Maeda, tempat yang dianggap aman dari ancaman militer. D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia melakukan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sambutan rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan Puncak.
perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan UUD 1945. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. C. Pembagian wilayah Indonesia. D. Pembentukan kementerian. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang akan menggantikan PPKI. F. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi